Acaranya ya, Kak ya? Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada trainer kita pada siang hari ini, yaitu Kak Eka Nurvindiana ya, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada siang hari ini, yaitu acara yang bertemakan digital marketing yang kita temakan pada siang hari ini, yaitu Let's Improve Your Creativity with Making Awesome Content. Oke. Semoga dengan judul yang insya Allah menarik ini ya, akan bisa memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua untuk kedepannya. Yeah. Baik, sebelum saya memulai acara pada siang hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tutut Fauzia, selaku MC dan juga moderator pada acara siang hari ini, yang insya Allah akan memandu jalannya acara. Semoga acara pada siang hari ini dapat kita ikuti dengan hikmat dan dapat berjalan dengan lancar sampai sore hari nanti. Amin. Sebelumnya saya ingin membacakan beberapa rangkaian acara ya pada siang hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu wajib, yang keempat yaitu ada sambutan dari Direktur Utama Kopma UAD yaitu Kak Tria Tata Islami, lalu diikuti oleh pemaparan materi yang ini merupakan acara inti dari acara pada siang hari ini yang akan diisi oleh Kak Eka Nurvindiana. Yang selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya, baik di room chat atau dapat langsung open mic ya untuk bertanya langsung kepada Kak Vindi. Dan yang terakhir nanti akan ada sesi dokumentasi dan juga penutup. Jadi diharapkan untuk teman-teman di akhir sesi untuk dapat mengaktifkan kamera videonya dan kita untuk bersesi foto bersama. Oke ya. Oke, memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua ialah pembacaan kalam ilahi. Pembacaan kalam ilahi yang akan dipimpin oleh Kak Koreani Sahira. Halo Kak Koreani. Sudah bergabung? Sudah, Kak. Oke, baik. Kepada Kak Koreani, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها
أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Kuryani atas waktunya. Semoga yang membaca mendapatkan berkah dan juga pahala, begitupun yang mendengarkan. Amin. Baik, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Bagi yang bisa mengaktifkan kamera videonya untuk dapat mengaktifkan kamera videonya. Jadi pandu ibuku
Universitas Al-Madana mengemban amanat mulia, siapkan insan cendekiawan, ingatkan pembaharuan, berilmu dan beramal soleh, berperan dalam membangun umat, Quran dan hadis jadi pedoman. Sivitas akademika mengemban tugas bersama, singsikan lengan baju serentak, masyarakat siap berhenti. Tunjukkanlah karya nyata bantimu, kembangkan teknologi, majulah mengadil demi nusa bangsa, Indonesia sejahtera. Universitas Al-Madana mengemban amanat mulia, siapkan insan cendekiawan, ingatkan pembaharuan, berilmu dan beramal soleh, berperan dalam membangun umat, Quran dan hadis jadi pedoman. Sivitas akademika mengemban tugas bersama, singsikan lengan baju serentak, masyarakat siap berhenti. Tunjukkanlah karya nyata bantimu, kembangkan teknologi, majulah beradil demi nusa bangsa, Indonesia sejahtera. Baik, kita beralih ke acara berikutnya, yaitu sambutan Direktur Utama Kopma UAD kepada Kak Tria Tata Islami. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Tutut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini dan bisa insya Allah mengikuti acara pelatihan digital marketing hingga akhir acara selesai ya. Yang pertama-tama yang saya banggakan yang terhormat Mbak Eka Nur Indiana ya, selaku trainer kita pada siang hari ini yang akan menemani kita hingga acara selesai. Dan yang saya banggakan juga, yang terhormat juga para pengawas Kopma UAD Prodi 2021, dan yang saya banggakan segenap pengurus maupun pengurus lembaga Kopma UAD Prodi 2021. Terima kasih saya ucapkan kepada BSDA yang telah mengadakan acara pelatihan digital marketing pada siang hari ini. Saya harap teman-teman yang mengikuti acara pada siang hari ini bisa mengikuti acara dengan hikmat, dengan fokus. Kita ambil ilmunya untuk kita implementasikan di kemudian hari. Dan saya juga mewakili dari segenap pengurus dan panitia mohon maaf apabila adanya terjadi kesalahan teknis ataupun apapun itu. Yang penting kita bersama-sama berharap semoga acara pada siang hari ini bisa selesai dengan lancar dan teman-teman semua mendapat ilmu ataupun edukasi yang baru. Oke, itu mungkin sambutan dari saya Mbak Tut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Tata yang sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa ya untuk mengawali acara pada siang hari ini. Benar seperti yang Kak Tata bilang, semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai sore hari nanti. Amin. Baik, kita memasuki acara yang selanjutnya, ialah acara inti, yaitu pemaparan materi dari Kak Eka Nurfindiana. Sudah siap ya, Kak Eka? Kepada Kak Eka Nurfindiana, waktu dan tempat saya persilahkan, Kak. Oke, terima kasih Mbak Tutut ya. Suara saya jelas? Cukup jelas dan sangat jelas. Oke, terima kasih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Belum, Kak, masih proses. Oke, sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Tata ya, sama Mbak Tutut sudah menemani saya on cam. Siapa tahu teman-teman di sini juga mau nemenin saya on cam. Iya, saya tunggu. Soalnya nggak enak ya Mbak Tutut ya, kalau saya sharing seperti ini, kok saya ngobrolnya sama background hitam gitu kan, nggak enak. Oke, kita akan belajar bersama. Saya izin sharing mengenai Instagram marketing. Dan saya rasa semua teman-teman di sini pasti punya Instagram. Siapa yang nggak punya Instagram gitu kan ya, apalagi di era seperti sekarang. Tohpun presentasi kuliah, banyak juga video yang harus diupload di Instagram gitu. Pasti teman-teman punya Instagram. Nah, gimana sih kita sebagai generasi muda ya, bisa memanfaatkan Instagram sendiri sebagai ladang bisnis gitu kan. Apalagi ini diadakan oleh Kopma UAD gitu kan. Para pembisnis muda yang pastinya kreatif untuk mendapatkan uang sendiri gitu kan ya Mbak Tutut ya. Oke, next. Ini adalah saya, nama saya Eka Nurfindiana. Usia saya alhamdulillah ini mau masuki dua-dua ya. Saya K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat AD. Ini adalah rekod saya, alhamdulillah juara 3 nasional, juara 3 Duta Sehat, juara 1 LKTI Fakultas, kemudian ini ada Instagram saya, siapa tahu mau sharing lebih lanjut atau diskusi lagi, atau follow boleh, silakan di screenshot dulu biar nanti nggak lupa gitu. Oke, next. Kita akan belajar mengenai Instagram. Gimana sih kita bisa mengoptimasikan Instagram sendiri agar bisa mendapatkan 1.000 lebih like, terus misalkan 5.000 lebih followers gitu kan ya, terus bisa mendapatkan komen yang banyak, gimana sih caranya gitu kan. Nah, itu semua ada pola dan ada caranya. Di sini kita akan belajar bersama, saya bukan maksud untuk menggurui karena ini adalah pengalaman saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa mengembangkan bisnis kalian, bisa mengembangkan Kopma UAD sendiri, gitu. Ada pola dan caranya. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, akun Instagram bisnis. Ini yang poin terpenting yang akan kita bahas pada hari ini ya, kita lebih fokus ke Instagram bisnisnya gitu. Nah, oke. Di sini siapa yang belum punya akun Instagram bisnis? Saya mau tanya dulu. Atau di sini ada yang punya usaha? Ada yang punya bisnis? Boleh raise hand ya. Saya mau cek. Boleh mengaktifkan mic-nya juga. Ada yang punya usaha bisnis di sini? Nggak ada? Belum, Kak. Oh, belum, Kak. Baiklah, nggak apa-apa. Kita akan belajar dulu gimana kita bisa mengoperasikan Instagram pribadi kita menjadi Instagram bisnis. Nah, sambil saya jelaskan, teman-teman mungkin bisa ambil handphonenya, kita masuk ke Instagram teman-teman semuanya. Nah, silakan masuk di Instagramnya. Kemudian di sana di pojok ya ada strip 3. Kita klik di sana. Kemudian di situ silakan cari peralihan antara akun pribadi ke akun bisnis. Karena percuma kalau misalkan kita punya bisnis, kita punya usaha, tapi kita pakai akun pribadi. Kenapa nggak kita ubah ke akun bisnis agar jangkauannya lebih luas, agar jangkauannya lebih tersebar merata gitu kan ya. Gimana caranya? Ya ini tadi. Masuk pada profil kalian,
ya. Kemudian pada menu setting, kemudian ubah akun menjadi Instagram bisnis, yaitu switch to business account. Nah, kemudian setelah itu klik next atau lanjutkan. Nah, setelah itu Anda semuanya teman-teman akan terhubung ke laman Facebook. Jadi kalau bisa jangan hanya Instagram aja dibisniskan gitu. Nah, untuk kunci dari Instagram bisnis sendiri itu harus terhubung dengan Facebook, harus punya laman Facebook. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Kopma UAD punya Instagram Kopma, ingin lebih floor, lebih jauh mengenai Kopma itu sendiri, silakan buat Facebook Kopma. Nah, di situ akan muncul persyaratan untuk merubah IG ya ke bisnis, IG pribadi ke bisnis dengan mencantumkan laman Facebook. Nah, di sini nanti biasanya akan lebih jangkauannya lebih luas kalau misalkan teman-teman punya laman Facebook tersebut. Karena kenapa kok Facebook? Aku nggak punya Facebook, Kak. Aku nggak punya akun Facebook. Harus buat. Karena pun teman-teman kalau misalkan buka Instagram untuk pertama kalinya, pasti yang keluar pertama from Facebook. Gitu kan. Oke. Next. Strategi akun. Gimana sih, Kak? Aku kok bingung untuk mengeksplor daganganku, untuk bisa menjual bisnisku gitu kan. Gimana? Itu semua ada strateginya. Nah, di sini kita akan belajar. Nah, teman-teman yang wajib diketahui, banyak sekali akun Instagram di luaran sana ya, yang jualan gitu, yang bisnis. Nah, biasanya brand A misalkan, saya contohkan brand A. Brand A ini punya satu akun bisnis. Nah, di satu akun itu dia gunakan untuk sharing, gunakan untuk sharing. Ya, jadi di satu akun tersebut. Iya, gimana? Siapa ya tadi yang berbicara? Ada yang ditanyakan? Sepertinya cuma kepencet Kak Vindi. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, tadi brand A, dia memiliki satu akun. Satu akun itu digunakan untuk sharing dia. Dia gunakan untuk selling juga. Boleh. Nah, di sisi lain, brand B, dia punya dua akun nih. Yang pertama, akun pertama, dia gunakan untuk sharing-sharing. Akun keduanya, dia baru gunakan untuk katalognya. Dia gunakan untuk jualannya. Kok bisa begitu? Ya, ini adalah dunia bisnis. Jadi pinter-pinternya kita untuk membangun bisnis. Ya, kalau misalkan gini, Kak aku mau 2 akun boleh nggak? Boleh. Nah, satu akun yang pertama silakan jadi umpan. Kalian bikin kolam ikan lah istilahnya untuk umpan ke kalian supaya orang yang mengunjungi akun pertama kalian bisa terjun ke akun kedua kalian. Istilahnya akun pertama itu adalah kolam buat kalian. Tapi Kak aku mau satu aja boleh? Boleh banget. Jadi kalian bisa satu akun itu kalian bisa tekan benar-benar agar satu akun itu bisa untuk sharing maupun selling kayak gitu. Nah, untuk jualan sendiri gimana? Di sini sangat penting di sini ya teman-teman. Saya mohon untuk diperhatikan karena Instagram kalau nggak ada poin ini untuk jualan mungkin nggak akan laku gitu. Yang pertama, kalian fokus di bio kalian. Bio kalian bisa diisi website atau link akun katalog. Biasanya banyak nih, teman-teman kalau misalkan berkunjung ke akun A, brand A gitu, pasti ada kayak Linktree, terus mengarahkan ke Shopee, misalkan mengarahkan ke WA, ke Tokped gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, fungsikan bio kalian itu semaksimal mungkin. Berikan identitas kalian. Misalkan produk ori kecantikan. Nah, berikan identitas di bio tersebut. Jadikan bio sebagai jiwa kalian. Biar orang-orang itu percaya, oh ini nih, akun A ini benar-benar terpercaya. Brand A ini benar-benar terpercaya. Dari bio. Istilahnya bio itu nama kalian lah. Misalkan saya di sini berdiri, saya nggak punya nama karena saya nggak punya bio. Kalau saya punya bio, pasti saya punya nama Eka Nurvindiana. Sama seperti Mbak Tutut atau Mas Tata tadi. Istilahnya bio itu nama kalian, jiwa kalian kita. Kemudian kita berfokus pada highlight. Highlight pasti teman-teman nggak asing lah ya dengan highlight ini. Ya. Kemudian fungsi dari poin ini teman-teman bisa gunakan untuk
Misalkan katalog sendiri, misalkan untuk jualan disendirikan gitu. Pasti teman-teman udah tahu lah ya fungsi dari poin ini. Kemudian DM sendiri pasti untuk jual beli ya, untuk chat di DM itu sendiri, kemudian IG story. Nah, IG story ini pastikan ya nggak mati IG-nya. IG story-nya nggak mati. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa sharing sehari 5 kali silahkan. Jangan sampai 1 hari kosong, nggak ada IG story. Seakan-akan akunnya mati, apalagi seminggu bahkan sebulan lebih gitu. Oke, next. Kenapa nge-follow? Kenapa nge-follow ya? Kenapa kita harus follow? Yang pertama, kontennya bermutu, relevan, atau lucu. Nah, biasanya banyak akun-akun yang kita bakal nge-follow nih kalau misalkan dia kontennya bermutu banget, bermanfaat buat kita, lucu nih buat mood booster gitu kan. Itu biasanya alasan kenapa mereka nge-follow. Nah, nagih dengan kontennya. Misalkan dari Kopmawade punya konten gimana, misalkan ya kontennya berupa cara mengumpulkan uang bagi mahasiswa gitu kan ya. Apalagi sekarang lagi pandemi, mahasiswa lagi krisis ekonomi gitu. Silakan bikin konten-konten yang menarik agar kalian bisa di-follow, biar akun kalian bisa banyak yang nge-follow gitu. Suka dengan brand-nya atau brand besar. Nah, saya sebut merek aja di sini ya. Misalkan brand Scarlett gitu kan. Siapa yang nggak kenal dengan brand tersebut? Brand tersebut punya nama, punya sudah melejit gitu kan ya, sehingga banyak yang nge-follow. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya brand, nah untuk memancing biar banyak yang nge-follow, silahkan pakai 2 ini, boleh gitu, untuk membangun brand yang besar, gitu kuncinya. Nah, kenapa like, kenapa komen? Untuk memancing interaksi. Karena dengan adanya like atau komen, itu tuh kayak Instagram kalian tuh akan sering dilihat oleh orang, akan muncul di pencarian orang, biasanya seperti itu. Kemudian karena suka dengan kontennya pasti dan jelas tuh ya, kontennya bermutu dan lucu ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya kontennya lucu dan bermutu, pasti banyak yang like gitu kan ya, pasti banyak yang komen, karena relevan dengan suasana hati para pembaca, misalkan seperti itu. Kemudian di sini kenapa di-share? Nah, biasanya kan kalau misalkan setelah like, komen, share gitu kan ya, jangan lupa untuk di-share. Nah, ini konten bisa di-share karena dia mempunyai emosi dalam kontennya. Dia punya trigger dalam kontennya. Misalkan, saya lagi galau nih, gitu. Terus saya lagi nemu quotes galau sesuai dengan kondisi saya pasti akan share, mau nggak mau, karena mewakili hati saya. Berbanding terbalik kalau misalkan saya lagi nggak galau, tapi konten galau, salah. Misalkan saya lagi seneng nih, ada konten galau. Terus kemudian kita mau share, itu bisa. Jadi bikin konten itu bernyawa. Konten itu punya emosi, sehingga mengena ke hati pembacanya. Kemudian viral on public. Nah, biasanya kalau misalkan di-share, itu tadi, akun-akun yang relevan dengan pribadi pembaca, lucu, bermutu, sehingga dia bisa menjadi viral, kayak gitu. Banyak sekali konten-konten yang viral, video maupun poster yang bisa jadi viral gitu. Karena dia emang benar-benar relevan. Dia benar-benar, oh ini nih lucu, oh ini nih, ini harus diviralkan gitu. Karena apa? Yaitu tadi kontennya harus benar-benar difikirkan matang-matang. Nah, kenapa di-share juga? Karena dia ada tips dan trik yang praktis. Misalkan ada brand hijab. Dia membuat konten gimana cara membuat wajah biar nggak tembem, gitu misalkan. Gimana cara bisa meniruskan wajah dengan jilbab yang persegi panjang, jilbab pasmina gitu. Biasanya ada banyak sekali konten-konten yang isinya tips dan trik. Nah, biasanya tips dan trik ini sangat diminati oleh banyak pembaca, sangat banyak peminatnya. Siapa tahu nanti bisa bikin konten tips dan triks biar nggak jomblo. Nggak bercanda. Oke, next kita akan belajar mengenai positioning.
Nah, gimana cara kita untuk bisa memposisikan akun-akun? Kak, aku lagi bingung gimana caranya untuk daily content aku, waktunya harus jam berapa aja, gimana ininya, aku bingung sekali, Kak. Nah, silahkan teman-teman cek insight. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ganti akun ke bisnis atau profesional, biasanya akan muncul insight. Nah, teman-teman saya tekankan nih yang belum ganti akun ke bisnis, silakan ganti dulu. Nanti kalau misalkan udah muncul, akan muncul seperti ini. Ini misalkan foto saya, ya, foto saya, kemudian di sini ada promote, ada view insight. Nah, silakan dicek di sini, view insight. Kemudian teman-teman bisa ke bawah, dicari, biasanya ini jam berapa sih yang banyak nge-like-nya? Ini jam berapa sih yang banyak peminatnya, yang banyak disukai, yang banyak waktu jam-jamnya keluar tuh jam berapa gitu. Itu misalkan di foto. Kalau misalkan di Instagram sendiri gimana? Silakan ke profile teman-teman Instagram. Di sini kalau misalkan udah diganti ya, ada insight. Nah, insight-nya di tengah-tengah. Di situ akan kelihatan siapa aja yang like ada berapa gitu. Terus biasanya totalnya ada berapa yang like. Terus biasanya jam-jamnya ada berapa, kalau misalkan nge-like-nya itu jam berapa aja gitu. Nah, kalau misalkan menurut pengalaman saya di PT yang saya kerja sekarang, pas waktu saya cek insight-nya itu biasanya paling rame di jam 12, 15, sama 16. Atau enggak jam 9 malam. Ya, jam 12 siang, 3 sore, 6 sore, 9 malam. Biasanya jam-jam yang paling rame, karena kurvanya itu naik gitu di jam-jam segitu. Nah, teman-teman bisa dicek sekarang. Kalau misalkan udah nemu nih, pilih 3 waktu terbanyak, 3 waktu tertinggi dari insight tersebut. Silakan diupload pada jam tersebut. Ngaruh, insya Allah ngaruh, sangat ngaruh. Kemudian daily kontennya. Misalkan tadi udah nemu nih jam 12, jam 15, sama 18. Nah, sehari itu ada 3 waktu yang mau akan kalian isi, tapi bingung mau isi apa aja. Misalkan boleh seperti ini, di jam 12 teman-teman bisa kasih quotes atau motivasi, boleh. Nah, kemudian jam 3 sore itu konten interaksi. Misalkan berupa pertanyaan, berupa sharing, atau jualan boleh di jam seperti ini. Kemudian di jam terakhir, kasih doa. Pasti akun-akun yang banyak doa, quotes, itu akan membuat emosi pembaca itu lebih naik daripada konten-konten yang nggak ada bobotnya gitu. Gunakan waktu ini untuk jualan. Ya, Kak, tadi kan ada 1 akun tuh sharing sama selling, ada 2 akun untuk sharing sama selling. Nah, ini adalah contoh untuk 1 akun sharing dan selling. Kita bisa sharing di sini mengenai quotes dan motivasi, kita bisa sharing mengenai doa. Nah, kita sellingnya di jam seperti ini, kayak gitu. Jangan lupa cek insight-nya. Kemudian, kenapa memakai strategi konten yang beragam? Ada yang bisa jawab nggak kenapa? Halo? Ada yang bisa jawab kenapa kok harus strategi kontennya beragam? Mungkin agar tidak bosan atau monoton, Kak Vindi? Iya, betul. Betul sekali. Karena dengan adanya konten yang beragam ini, kita akan kelihatan profesional. Oh, ini nih, ini bagus banget kontennya beragam, nggak hanya itu-itu aja, nggak hanya jualan-jualan aja, gitu. Kenapa? Ya, karena followers di Instagram sendiri isinya orang-orang yang tidak hanya pebisnis, tapi ada masyarakat juga. Followersnya masih pemula juga, apalagi dalam dunia bisnis. Jadi konten ringan lebih banyak disukai. Maka tadi, kita bisa bikin 1 akun bisnis kita untuk menjadwalkan 3 waktu. Tadi ada quotes, misalkan quotes yang buat masyarakat umum aja nggak apa-apa. Kemudian di jam 3-nya kita bisa jualan, di jam terakhirnya kita bisa kirim doa. Ini,
beragamnya di sini karena itu tadi followersnya masih pemula dan kebanyakan masyarakat gitu kan, bukan kalau misalnya kita bikin akun bisnis otomatis followers dan pencariannya semua orang bisnis, enggak sama sekali seperti itu. Next, nah konten. Dan di era digital, mau tidak mau, apa yang menghubungkan kita dengan audiens atau calon customer adalah dengan konten. Ya, dengan konten itu sendiri. Konten sendiri itu bertujuan untuk satu, meningkatkan kepercayaan. Misalkan brand A tadi udah bikin konten, udah gini, udah gitu. Fungsinya untuk apa sih bikin konten? Untuk meningkatkan kepercayaan pembeli. Aku udah percaya nih karena testingnya banyak, karena yang belinya banyak, karena kontennya bagus, karena rapi packingnya, misalkan seperti itu. Di akunnya juga dia bisa mengedukasi nih, jadi aku bisa tahu triks dan tips untuk misalkan pakai jilbab yang pas buat muka tembem, misalkan kayak gitu. Karena di Instagramnya sering ada interaksi antara penjual dan pembeli, dan jadi nggak hanya si punya akun ini hanya jualan aja, nggak ada memancing interaksi dari masyarakat itu sendiri. Nah, fungsinya juga untuk penjualan, yang pastinya itu ya, di poin terakhir ini pastinya kita bikin konten untuk tujuannya ya jualan gitu. Kemudian konten sendiri itu ada egosentris. Egosentris itu gimana, Kak? Nah, egosentris ini biasanya dimiliki atau dimiliki oleh para pembisnis. Kok bisa? Ya iya, dia punya cerita, dia punya passion, dia punya minat bakat. Namun semuanya ini nggak dieksplor gitu. Sedangkan bagian ini itu adalah keinginan, kebutuhan, bahkan ketakutan dari pembeli itu sendiri. Yang semuanya kita dapat ringkas melalui konten. Iya, ini dia. Kuncinya di sini. Gimana sih kita bisa menggabungkan dua lingkaran ini agar bisa jadi satu? Agar bisa nggak bentrok, gimana kita cari jalan tengahnya, yaitu dengan konten. Misalkan, kayak gini. Teman-teman harus bisa riset ya. Risetnya kayak gini. Apa sih yang dibutuhkan oleh customer? Apa sih yang diinginkan oleh customer aku? Apa sih ketakutan dari customer? Jadikan konten. Misalkan, tips dan trik untuk menghadapi ketakutan memakai jilbab yang tembem, misalkan tadi kan. Nah, kalian bikin kontennya, kalian di situ cerita, kalian di situ bisa ngasih misalkan tutorial dari YouTube, boleh silahkan. Kuncinya yang pertama silakan teman-teman ini, di lingkaran merah, ketahuilah, carilah keinginan, kebutuhan, dan ketakutan. Misalkan, Kopma Wadi, kenapa sih misalkan ya ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Kenapa sih peminat Kopma sedikit misalkan? Nah, teman-teman Kopma ini harus riset. Apa keinginan dari mahasiswa lainnya gitu. Apa kebutuhan mahasiswa lainnya? Apa ketakutannya sehingga nggak mau masuk Kopma gitu. Harus diriset dulu nih. Nah, kalau misalkan udah punya risetnya, udah punya datanya, udah punya alasannya misalkan. Nah, tuangkan itu semua di konten kalian. Taruh di Instagram kalian. Biar identitas dari Kopma bisa tersebar luas. Oh, ternyata misalkan ya si Kopma sendiri udah bikin konten, udah riset, dia udah bikin konten. Saya selaku mahasiswa biasa. Oh, ternyata Kopma nih bagus banget buat menunjang karirku nanti. Bisa melatih aku untuk jadi pembisnis hebat, bisa membantu aku cari uang sendiri. Gimana cara berbisnis? Itu adalah sebuah ketakutan karena gini, mahasiswa pun banyak, percumalah aku ikut organisasi misalkan. Percumalah aku beli brand ini. Tapi untungnya buat aku apa gitu. Itu adalah ketakutan yang harus teman-teman riset. Selaku organisasi, selaku personal ya yang jualan tadi atau company. Dan harus teman-teman cari. Jadi nanti biar kontennya itu nggak monoton gitu. Nah, kalau misalkan udah ada seperti itu tadi,
Saya kasih contoh satu ya, cerita. Soal cerita. Nah, mungkin teman-teman Kopma bisa cari satu model, di situ misalkan Mbak Tutut ya modelnya. Nah, silakan digali di Mbak Tutut. Silakan di riset. Misalkan ditanyain. Atau Mbak Tutut suruh cerita. Kenapa dia dulu masuk ke Kopma? Pernah ada nggak sih kayak rasa ketakutan buat masuk ke Kopma misalkan? Nah, semuanya diringkas, dijadikan poster. Poster itu kasih foto Mbak Tutut, di situ dikasih kayak cerita. Tutut Fauzia, dulunya takut join ke Kopma. Tapi karena memberanikan diri, akhirnya dia join, dia ketagihan sampai 2 periode dan lain-lain. Silakan di situ, diceritakan di situ. Biar menarik perhatian para pembaca, apalagi mahasiswa WAD gitu. Siapa tahu bisa di repost sama akun-akun Gram WAD misalkan. Ada kan itu banyak akun-akun sebelah yang biasanya kontennya lucu dia ngepost. Siapa tahu bisa, atau bisa minta tolong, Min, post ini dong gitu, biar traffic Kopma naik di kalangan mahasiswa gitu. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Nah, kemudian balik lagi deh, saya kasih contoh lagi. Misalkan prestasi. Nah, tadi kan banyak tuh ya yang saya lihat di video tadi di awal prestasi Kopma. Silahkan teman-teman misalkan ambil satu model. Mas Tata misalkan. Udah menang kejuaraan apa mengenai Kopma sendiri. Di Kopmanya ya, bukan kayak kejuaraan bulu tangkis, enggak. Di Kopmanya sendiri udah berprestasi apa dia, udah bawa apa dia ke Kopmanya gitu. Misalkan lomba Kopma internasional gitu. Kasih foto dia, kasih track record dia, di angkatan berapa dan lain-lain, di situ kasihkan poster di situ, upload. Itu akan menjanjikan para peminat baca. Oh, bagus nih, kayak misalkan aku ikut Kopma, pasti aku berprestasi di sini. Pasti aku nggak hanya ikut organisasi aja, misalkan kayak gitu. Ini hanya contoh. Kayak gitu. Oke, kita bergeser lagi tema konten. Itu tadi, cerita pribadi. Yang sudah saya jelaskan tadi ya. Boleh juga aktivitas sehari-hari. Gimana aktivitas sehari-hari para Kopma? Apa sih, ada nggak sih kayak nama fanbase-nya Kopma misalkan? Ada nggak sih kayak Kopmawers gitu atau apa kayak gitu? Nah, teman-teman, gimana? Kopmania mantap. Oh, Kopmania mantap itu kan. Nah, Ada gimana sih? Kopmania. Iya, Kopmania mantap. Nah, si apa namanya? Yang apa ya? Mas Tata kalau misalkan perangkat itu apa sih namanya? Pengurus ya, pengurus misalkan. Pengurus lagi beres-beres Kopma nih, atau pengurus lagi rapat, atau pengurus lagi ngapain ya? Beli-beli barang, lagi ada jualan nih, lagi ada bazar. Silakan ceritakan semua aktivitas Kopma di situ. Gunakan Instagram sebaik mungkin, biar Instagram story-nya nggak sepi, biar feed-nya juga nggak sepi. Kayak gitu ya. Bisa juga buat teman-teman yang jualan jilbab misalkan. Nah, banyak kan di akun-akun tuh kayak, yuk kita lihat yuk proses packingnya gimana, proses penjahitan jilbabnya gimana gitu. Itu sangat berpengaruh. Ya, tema konten selanjutnya bisa sapaan atau nasihat, yaitu tadi kayak misalkan, Kopmania gimana kabarnya hari ini gitu. Kasih sapaan gitu di Instagram story kalian. Misalkan ya, ini hanya contoh. Terus video inspirasi, misalkan video tadi ya diupload di IGTV, boleh silakan. Atau misalkan inspirasi lain, misalkan nih Mas Tata, dia bikin video, halo nama saya Tata, saya gini, saya di Kopma punya track record seperti ini, itu adalah video yang sangat menginspirasi. Silakan diupload di IGTV. Gitu. Kemudian tips praktis tadi sudah saya jelaskan. Nah, populer meme. Biasanya banyak konten yang dia itu berupa meme gitu. Kayak berupa kalimat, ucapan biasa. Biasanya kan ada beberapa quotes di Twitter, terus diubah ke Instagram. Nah, itu tuh lagi tren ya.
kayak meme gitu kan, dibuat kayak cerita pribadi, tapi diedit kayak tulisan Twitter. Nah, itu juga biasanya viral. Kemudian bisa juga di Instagram Story bikin pilihan ganda misalkan. Tahu nggak sih Kopma Mania, Kopma sendiri itu berdiri tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Di situ kayak kasih A, B, C, D gitu. Kasih pilihan di situ. Nah, itu pilihan ganda. Kemudian kasih quotes tadi, kasih tebak-tebakan. Misalkan, sekarang lagi zamannya nih, kayak yes or no, this or that. Nah, itu silakan fungsikan itu semuanya. Itu dijadikan tema konten. Siapa target market Anda? Ya, misalkan ini orang jualan jilbab. Targetnya kalian siapa? Pasti wanita lah ya, nggak mungkin laki-laki gitu. Terus kira-kira usianya berapa ya rentannya? Misalkan dari rentan umur 10 sampai 50 misalkan. Silakan ditarget, silakan di list. Terus misalkan kalian lokasi Yogyakarta misalkan. Kalian mau fokus ke Jogja dulu atau udah pengen ke Jateng, udah pengen ke Jawa, udah pengen Jawa Bali. Silakan semuanya ditarget mulai sekarang. Gitu. Kemudian itu tadi, masalah terbesar apa sih yang dihadapi oleh customer saya? Masalah terbesar apa sih mahasiswa kok nggak mau join di Kopma gitu? Silakan di riset di sini, dicatat, ditarget semuanya. Kenapa? Frustasi terbesar apa sih yang dihadapi oleh mahasiswa, oleh pelanggan saya, oleh customer? Impian terbesarnya apa sih mahasiswa agar bisa mau join ke kita? Dia itu punya impian apa sebenarnya? Tumbuhkan di Kopma. Nah, gitu. Misalkan contoh lagi, impian terbesarnya saya pengen putih, saya pengen langsing, saya pengen bebas jerawat. Nah, brand A dia akan ngeluarin produk untuk kecantikan pasti. Dia untuk pelangsing gitu kan. Nah, ini impian terbesar customer. Silakan digali. Dia pengen apa gitu. Sajikan itu semuanya. Kemudian nah, viralitas mindset. Viral itu diciptakan, bukan kebetulan. Ya, kalau kalian nggak menciptakan, dia nggak bakal viral. Gitu. Konsepnya harus ditata ini. Orang-orang akan membandingkan konten yang membuat dirinya terkesan positif. Bahkan ada juga yang terkesan negatif, dia mau ngeviralkan. Tapi kan adalah orang-orang akan nge-share itu ketika dia udah nyentuh dirinya, dia udah ngasih positif dalam dirinya, dia akan membantu untuk memviralkan konten tersebut. Misalkan itu tadi, di Kopma ada sesosok Mas Tata, seorang ketua, mempunyai track record ini. Nah, biasanya para pembaca yang udah tersentuh, yang udah, aku mau nih seperti Mas ini nih, kayaknya bagus buat aku, dia akan ngeviralkan juga, dia akan membagikan ke teman-temannya, yuk ikut Kopma yuk, misalkan kayak gitu, itu hanya contoh. Kemudian, nah, emosi. Gimana sih, Kak, caranya untuk membangun emosi di konten, membangun emosi di Instagram Story, sedangkan emosi itu sendiri ada 2 jenis, yaitu ada emosi positif sama emosi negatif. Ya, seseorang berbagi karena emosi, karena terpengaruh ketika melihat atau membaca suatu konten yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian, nah, share karena emosi positif. Contohnya gini, fans Barcelona gitu kan ya. Di sini ada beberapa cowok yang siapa yang nggak tahu Barcelona. Ya itulah fans Barcelona sepak bola. Ketika melihat jagoannya juara liga, mereka seneng gitu. Sehingga mereka akan share berita tersebut. Wih, jagoanku menang nih. Mana jagoan kalian? Pasti kalah kan? Misalkan kayak gitu. Dia akan bantu share. Baik itu dia akan share ke Instagram story mereka, atau bahkan share ke WA-nya, atau bahkan share ke teman-teman yang lainnya. Itu pasti dia akan menggebu gitu kayaknya untuk share. Karena kontennya itu tadi, yang dia fans itu menang. Positif, memberikan energi positif, kayak gitu. Ada juga share karena emosi negatif. Contoh, orang yang berjiwa nasionalis membaca kebijakan-kebijakan buruk yang dilakukan oleh pemerintah karena merasa marah, lalu mereka share konten tersebut dan nggak berhenti ngomongin tentang hal itu.
Nah, contohnya netizen Indonesia gitu kan. Siapa yang nggak tahu netizen Indonesia? Dia ada yang berkomentar negatif, ada yang positif, ada yang nge-share positif, ada yang share negatif. Nah, biasanya yang negatif nih yang julid-julid ini, yang nggak berhenti ngomongin si brand, nggak pernah berhenti ngomongin Kopma, misalnya gini, nggak mau Kopma anaknya gitu-gitu aja, nggak mau. Dia akan memberikan efek yang buruk untuk mahasiswa lain gitu, karena udah emosinya udah negatif, karena konten di Instagramnya nggak ada yang bagus, nggak ada yang positif, negatif semua ini, saya nggak terima gitu. Jadi dia nggak akan bisa membujuk teman-temannya itu join ke Kopma misalkan. Misalkan tadi yang jualan jilbab, nggak mau ini kayaknya jelek nih jilbabnya. Ini kayaknya jilbabnya bukan bahan yang bagus. Jadi percuma aku beli, di-share lah itu nanti. Misalkan ada satu kesalahan nih jilbab yang misalkan bolong gitu kan, baru aja bolong satu, itu udah langsung negatif. Ibaratkan kita nanam 1000 lebih positif, dan itu ada satu negatif nih, pasti yang akan kelihatan yang satu, akan di-share, akan diviralkan. Cuma ada satu kesalahan. Dengan adanya jilbab yang bolong tadi, nggak mau jangan beli, akun ini abal-abal, jual jilbabnya nggak berkualitas, bolong semua, dan lain-lain. Ya, kayak gitu ya. Itu adalah gimana sih kita bisa memberikan emosi. Seharusnya kita bisa memberikan emosi positif, jangan sampai memberikan emosi negatif dalam konten kita. Kayak gitu. Dan biasanya juga banyak orang yang share karena dua emosi ini. Tergantung si perusahaan atau si penjualnya mau yang mana, mau membangun image yang mana gitu. Kemudian contoh ide konten. Nah, ini aja produk jilbab syar'i. Misalkan teman-teman yang jualan kayak ngasih konten pengajian online atau ngadain pengajian online, artikel tentang muslimah. Jadi kayak misalkan jualannya itu nggak hanya jilbab aja. Teman bisa ngasih konten gimana sih cara berbusana yang benar bagi muslimah. Misalkan konten, ini ada pengajian akbar yang menggunakan jilbab kita, misalkan kayak gitu. Misalkan ya ini contoh. Kemudian produk sepatu bola dan futsal. Banyak nih info update sepak bola. Konten-konten yang biasanya jual sepatu, sepak bola, bahkan futsal, dia sepertinya juga harus wajib nge-share info sepak bola gitu kan, di luar maupun dalam negeri. Karena itu tadi, kita kalau jualan nggak boleh hanya jualan aja, kita harus bisa nge-share yang lain agar beragam gitu. Bisa juga ini akun sepak bolanya, akun yang jualan sepatu ini, dia nge-share seputar sepak bola itu tadi, seputar kemenangan suatu organisasi atas perlombaannya. Bisa juga ini tim A menjuarai persepak bolaan dunia karena memakai sepatu dari brand A gitu. Nah, itu yang buat brand A sendiri. Paham nggak maksud saya di sini? Jadi brand A itu kayak menghipnotis agar masyarakat itu mau membeli kita karena si tim A yang menang tadi itu pakai brand A gitu. Saya harap teman-teman bisa paham ya di sini. Ini adalah contoh aja, contoh ide konten. Siapa tuh bisa menginspirasi. Kayak gitu. Misalkan, ada lagi saya contohkan di Kopma. Di Kopma pasti banyak lah ya alumni-alumni yang udah ikut Kopma misalkan. Nah, alumninya coba di-riset tuh. Di-riset. Ada nggak ya alumni Kopma yang udah jadi misalkan Bupati Jogja, misalkan udah jadi artis. Nah, silakan itu digali, taruhlah di Instagram. Misalkan Tutut Fauzia sekarang menjadi artis karena dia alumni dari Kopma Wade gitu. Ya nggak apa-apa, nggak nyambung nggak apa-apa. Yang penting masukin aja ke Kopma Wade kayak gitu. Jadi kita cari brand orang yang udah terkenal,
hubungkan dengan brand kita karena memang terhubung ya, bukan kita menghubung-hubungkan, karena memang terhubung, karena benar-benar alumni, jadikan konten kayak gitu. Nah, silakan di-riset nih ya untuk Mas Tata, mungkin bisa riset alumni-alumni Kopma yang udah sukses di luar sana, saya pasti banyak. Silakan di-riset, silakan jadikan konten di Kopma. Silakan teman-teman yang jualan jilbab, silakan di-riset juga. Jilbab kalian udah gimana sih? Udah dipakai siapa aja? Silakan di-riset, silakan di-publish di Instagram kalian. Nah, kemudian ini contoh ide konten buat produk krim pemutih wajah. Siapa yang nggak tahu krim pemutih wajah ya, apalagi cewek kaum hawa pasti suka lah cari krim pemutih wajah. Yang pastinya kalau bisa yang biasanya orang-orang yang jualan krim pemutih gitu kan, dia pasti kayak memberikan free ebook cara memutihkan wajah dalam 24 jam. Edukasi berkaitan tentang produk. Ini adalah sangat penting kalian bangun untuk para pembaca. Kayak gitu ya. Misalkan lagi, contoh produknya produk training desain PPT. Berikan di sana trik-trik sederhana gimana membuat presentasi yang menarik dengan PowerPoint. Gimana trik dan tips untuk cari template buat PowerPoint. Kayak gitu. Ini adalah contoh ide konten. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya, Kak, aku lagi jualan ini nih, gimana ya caranya contoh ide konten saran dari kakak gitu, boleh silakan sharing. Di sini silakan ya teman-teman sharing. Vindi di sini nggak mau untuk menggurui, kita belajar bareng-bareng di sini. Kalau misalkan udah punya usaha nggak apa-apa bilang aja, meskipun masih gimana ya, masih permulaan. Siapa tahu kita bisa bantu, kita bisa sharing di sini. Silakan. Jadi saya nggak menggurui aja, saya nggak ngomong aja di sini biar teman-teman juga bisa aktif kayak gitu. Kemudian ini adalah contoh akun Instagram dari PT Bisa Safety ya. Saya bekerja di sini sebagai konten kreatornya. Alhamdulillah pengikutnya udah naik ya. Nah, di sini tadi di awal saya jelaskan bahwa bio adalah identitas kalian. Kasih prestasi di situ. Nih, prestasinya ini. PT ini mempunyai ini, alumninya sebanyak ini, membernya sebanyak ini. Janjinya apa? Dia akan memberikan give more impact for your career. Dia akan memberikan impact yang banyak buat karirnya, si PT ini. Buktinya apa? Ya, ini tadi. Dan dia bukan infoloker, kayak gitu. Dia juga mencantumkan Linktree di sini, yaitu berupa website atau katalog atau nomor WA CS-nya gitu. Kasih di sini. Ini adalah identitas kalian yang harus kalian bangun. Ya. Kayak gitu. Nah, optimasi fit. Fitnya gimana, Kak? Kalau misalkan tadi kontennya ada kan tadi ada 3 jam. 3 jam. Jam 12, 15 sama 18. Nah, di jam 12 sama 15 isi konten harian seperti ini. Ini baru konten jualannya. Kayak gitu. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan ya di awal bahwa visual fit-nya harus cantik, harus seperti catur, dalam arti tertata. Nggak hanya acak-acakan. Ini sangat berpengaruh ya. Biasanya kan kalau misalkan orang mengunjungi suatu akun Instagram, dia pasti pertama kali yang akan dilihat itu adalah dia akan geser-geser kayak gini. Dia akan geser-geser aja. Kok ini ya menarik ya kontennya kalau dilihat dari segi ininya aja. Kok tertata rapi? Ya itu tadi. Optimasi fit-nya itu harus dibangun dari sekarang. Ya, kalau misalkan teman-teman udah punya optimasi fit yang bagus, udah punya warna yang bagus di fit-nya, silakan diteruskan, bahkan dikembangkan. Kalau misalkan teman-teman belum punya tata letak seperti ini atau tata letak yang teratur, silakan diubah agar bisa membangun brand kalian. Kemudian optimasi, ya ini tadi, content fit. Ketika konten masuk explore, kok bisa? Yaitu yang pertama, dia akan explore Instagram, dia akan
scroll di sini. Ya, scroll explore Instagramnya. Kemudian dia akan klik kontennya yang pasti ya. Nah, biasanya kan di sini teman-teman atau saya ya, biasanya saya kalau gabut cari di explore di sini. Nah, itu kan ada konten nih. Biasanya saya klik kontennya. Klik. Kok bagus? Saya like lah. Saya like. Udah di like. Aku kepo nih, ini akun apa sih gitu kan. Biasanya dia akan langsung masuk ke Instagramnya. Terus dia baca bionya. Kok bagus? Ini kok info latihan. Ini kok info jilbab. Ini kok organisasi Kopma buat para pencari cuan mahasiswa. Misalkan kayak gitu. Kemudian setelah dia baca bio, dia akan scroll feed-nya. Menarik gak ya? Kok menarik? Dia pasti akan kalau tertarik, ya, dia akan pasti follow. Kayak gitu. Ini adalah salah satu trik untuk bisa meningkatkan followers, meningkatkan kepercayaan pada para pembaca, para pembeli, para customer, para mahasiswa, semuanya. Ini adalah the best point dari presentasi saya, misalkan. Nah, kemudian highlight. Siapa yang nggak tahu? Nah, ini adalah contoh dari bisa safety ya, seperti ini. Ada dokumentasi, ada testi, ada giveaway, ada jadwal. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Kemudian Instastory seperti ini. Gunakan stiker, boleh. Kemudian copywriting-nya yang menarik, ya. Kemudian punya emosi di dalamnya. Kemudian kalau misalkan udah punya akun swipe up, silakan gunakan swipe up. Kalau belum ya udah nggak apa-apa, bersabar gitu untuk bisa swipe up. Kemudian action plan. Go online or dying. 2. Ubah IG personal jadi IG bisnis. Yang sudah saya tekankan dari awal tadi ya. Kemudian tentukan strategi akun yang dipilih. Strateginya gimana? Aku misalkan Kopma Wadi, sasarannya ke mahasiswa. Mahasiswa yang seperti apa? Targetnya gimana-gimana, itu harus distrategikan ya. Kemudian polanya harus diatur ini, tentukan positioning di sini. Posisinya gimana sih biar fit-nya bagus, biar menarik gitu. Agar brand kalian bisa membangun sebuah ketertarikan dari para pembaca. Terus action plan-nya menentukan topik besar konten yang relevan dengan brand yang mau kita bangun. Nah, tadi misalkan orang yang mau jualan jilbab, topik besar kontennya pasti jilbab. Ya harus tentukan jilbabnya harus gimana, punya bahannya gimana. Topik besarnya jilbab. Tapi di bawahnya dia punya unsur-unsur yang membedakan dia dari brand lain. Gitu. Misalkan Kopma, topik besarnya dia mau menjadikan mahasiswa aktif dalam dunia pencarian uang, misalkan kayak gitu. Nah, apa sih perbedaan dari organisasi lain? Itu adalah topik besar kalian yang harus kalian ambil untuk bisa menarik perhatian mahasiswa. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Jadi kalau misalkan punya akun, jangan selling-selling dulu, tapi usahakan kita sharing-sharing aja dulu. Pasti ada yang nyantol, kemudian dia akan beli, gitu. Misalkan Kopma juga sharing-sharing aja dulu dunia Kopma seperti apa, Kopma itu apa, pasti banyak yang tertarik nantinya. Gimana caranya? Yaitu upload konten minimal 1 kali per hari. Ini minimal ya. Maksimalnya ya 2-3 lah, jangan sampai 4 gitu. Biar kalau nanti dibaca feed-nya itu nyatu gini. Kalau misalkan sehari 3, ya 1, 2, 3, jadi kan pas gitu kan ya, satu deret ini. Nah, jangan sampai nggak bikin konten. Iya, ada yang mau bertanya? Lanjut saja Kak Vindi. Oke, baik. Ada kan Instagram live minimal 1 kali per minggu. Nah, pernah nggak? Ini saya mau tanya nih sama Mas Tata nih. Mas Tata, IG Kopmanya live nggak? Kira-kira live-nya seminggu ada berapa kali atau sebulan ada berapa kali? Mas Tatanya nggak ada ya?
Halo Mas Tata. Atau perwakilan deh yang megang Instagram boleh. Saya mau tanya, biasanya Kopma live berapa kali dalam seminggu? Oke, mungkin di sini bisa tanya sama Mbak Adinda Haifa, Kak Bindi. Oke, boleh. Halo Kak Dinda. Karena Kak Dinda ini selaku bidang humas ya, dan Kak Didi Oke. atau Kak Didi juga bisa nih. Iya, silakan yang pegang Instagram. Saya mau tanya aja, saya nggak gigit. Ya, saya mau tanya aja. IG-nya udah aktif belum? IG live-nya gitu. Ya, nggak ada yang respon ya? Ya, saya dikacangin. Jangan-jangan mereka lagi tidur semuanya ini. Iya nih kayaknya nih. Halo Kak Didi. Halo? Kak Dinda. Ya, Iya. Gimana nih Kak untuk Didi? kalau untuk live sih tidak sih Kak, apa namanya? Tidak berpatokan 1 kali seminggu atau beberapa kali tiap bulannya. Cuma kalau Insta Story tetap jalan untuk perharinya. Mungkin kan nih ada kan IG live. Nah, boleh siapa tadi Kak Didi ya? Ya, Kak Tutut ya. Ya, Iya, Kak Didi misalkan apa ya? Kerjasama dengan organisasi lain untuk mengadakan live kan bisa tuh live-nya kan dibagi 2 bisa. Nah, nanti bisa kalian kayak sharing mengenai misalkan saya contohkan UKM Tari dengan Kopma gitu kan. Live bareng, bahas apa kek gitu. Bangun kerjasama di situ. Kemudian contoh lagi UKM sepak bola misalkan dengan Kopma lagi live bareng bahas sesuatu. Silakan gunakan konten tersebut, gunakan IG live semaksimal mungkin. Ya kalau misalkan nggak bisa seminggu sekali ya 2 minggu sekali lah, atau sebulan sekali ya. Saya kira kalau sebulan sekali kurang maksimal ya, minimal 2 minggu sekali lah gitu. Kalau misalkan 2 minggu sekali ternyata yang lihat banyak, bisa nanti seminggu sekali kayak gitu ya. Kemudian nah, post IGTV minimal 1 kali per bulan. Saya mau tanya lagi nih, IGTV-nya ada berapa sekarang? Kak Didi? Sebentar. Iya, saya tunggu, Kak. Kak Vindi. Iya? Mungkin selain Kak Didi selaku humas di Kopma UAD-nya sendiri, mungkin bisa juga nih nanya kepada teman-teman lembaga ya. Di sini selaku pengurus, ada juga dari Kak Pramujito selaku pengurus dari bidang jarum, terus dari ya mungkin sementara masih Kak Pramujito dulu nih. Halo Kak Pramujito. Halo. Atau ada perwakilan dari pengurus Jarum nih yang ingin mewakili bagaimana perkembangan dari Instagram Jarum itu sendiri di Kopma UAD. Masih malu-malu ya, Mbak Tutut ternyata. Ini masih malu-malu. Oh ya, untuk IGTV baru ada 5 konten untuk IG dari Kopma UAD sendiri. Ya, itu ada berapa ya kalau saya boleh tahu? 5 konten. Banyak? 5 aja, 5 biji? Atau Ya, 50? Atau 50? 5 biji, Kak. Oh, 5 biji ya. Nah, silakan Kak Didi ya. Tadi dari Kopma sama siapa lagi Mbak Tutut yang tadi? Dari Kak Pramujito juga nih, tapi sepertinya nggak mau open mic ya, malu-malu. Itu Jarum ya, tadi saya Iya, dengar. dari pengurus Jarum. Nah, silakan gunakan IGTV-nya ya. Jangan sampai disia-siakan karena disia-siakan tuh sakit sekali. Gunakan semaksimal mungkin. Mungkin ada video apa kayak taruh di IGTV, nggak apa-apa, silahkan. Ya, gunakan sebaik mungkin. Gitu. Yang jualan jilbab, silakan gunakan IGTV-nya untuk misalkan konten lagi packing. Saya bikin video nih lagi packing, saya taruh di IGTV. Kan itu biasanya akan dilihatnya itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau misalkan kita taruh di Snap ya atau Instagram Story, dia cuma 24 jam kayak gitu. Nah, kalau IGTV kan dia videonya durasinya lama, bisa dilihatnya bertahun-tahun bahkan
sampai kita tua nanti gitu kan ya, silakan gunakan IGTV-nya. Kemudian di sini makin banyak interaksi, makin banyak transaksi. Nah, interaksinya misalkan orang yang jualan jilbab gitu kan, dia bagus banget membangun interaksi dengan para pembelinya. Nah, si pembelinya pasti percaya dong, percaya dengan bukti dia banyak interaksi dengan si brand jilbab ini. Kemudian gimana ya? Misalkan ada brand B, dia belum sehits brand A. Dia belum bisa membangun followers yang banyak atau pembeli yang banyak. Gimana caranya? Nah, kalau misalkan ada yang komen ke konten kalian, silakan dibales, jangan sampai dianggurin. Kalau misalkan ada yang tanya di DM, silakan langsung dibales, jangan dianggurin. Itu sangat berpengaruh. Misalkan ada yang tanya tentang kopma atau jarum, silakan langsung dibales, jangan sampai dianggurin, kayak gitu. Itu tadi, komen dibalesin, DM dibalesin. Kemudian live sapa nama-nama audiens. Disapa, jangan lupa kalau live tadi ya. Kemudian kalau story, pancing orang untuk komen. Yaitu tadi, fungsi dari emosi konten sendiri itu untuk memancing agar para pembaca atau para followers kita bisa komen. Baik komennya, yang pastinya komennya di DM ya, gitu boleh. Atau enggak, dia bakal share ke temennya, dia akan komen, dia akan sharing dengan teman-temannya. Siapa tahu itu sangat berpengaruh, kayak gitu. Kemudian status, akhiri postingan dengan pertanyaan. Misalkan kalian udah bikin edukasi tentang kopma. Terus di akhir, di ending, kalian bikin, tertarik nggak kalian buat gabung ke kopma? Kayak gitu, kasih pilihan ya atau tidak. Misalkan penjual jilbab, dari sekian banyak informasi yang sudah kami jelaskan, kira-kira kalian mau beli nggak ya? Gitu, kasih pilihan ya atau tidak gitu. Silakan itu dibangun. Interaksi sangat bermanfaat untuk konten kalian, untuk menaikkan Instagram kalian. Kayak gitu. Terus misalkan jarum, kalian ngasih edukasi jarum gitu kan. Kalian kasih edukasi, di akhir kalian tanya, ada yang berminat gabung ke jarum, misalkan kayak gitu. Nah, silakan digunakan. Eksis, narsis, laris. A, posting ulang. Postingan lama yang udah di bawah silakan diposting lagi ke Instagram story. Silakan di-up lagi. Nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian aku udah jenuh nih, kira-kira apa ya nanti yang buat di Instagram, di Snap atau Instagram story kalian. Sering bikin story sehari minimal 5, 10, bahkan 30 story. Tapi kalau saya rasa ya maksimal 30 lah, jangan sampai terlalu banyak. Ya beda kalau artis gitu kayaknya bikin story banyak ya udah karena dia suatu ladang pencarian uang buat para artis. Tapi kalau misalkan lagi pemula, takutnya dikira spam, ya 10-15 sudah cukup. Kayak gitu. Bisa tunjukkan wajah ketimbang hanya sekedar tulisan. Nah, gini nih, ini biasanya banyak akun-akun yang hanya cuma tulisan aja. Dia kayak belum ngeflorkan siapa yang ada di dalam akun itu. Misalkan Kopma punya Mas Tata. Misalkan Mas Tata bikin snap, lagi sapa-sapa, bikin aja video, hai Kopma Mania, gimana kabarnya? Kalian pasti sehat-sehat aja. Jangan lupa yuk gabung di Kopma, kasih pilihan ya atau tidak, misalkan kayak gitu. Terus jarum, misalkan, hai teman-teman semua, hai guys, udah tahu belum jarum itu apa? Kalian minat nggak sih buat gabung ke jarum, misalkan? Si ketuanya bilang gitu, dia bikin video, kasih pilihan ya atau tidak. Misalkan si yang jualan jilbab, mbaknya jualan jilbab, nggak apa-apa, dia bikin snap gini, dia bikin foto, bikin video, dia menampakkan mukanya sambil memakai jilbabnya, kayak gitu ya. Sering live dadakan, mainkan unsur keterkejutan saking eksisnya Anda. Nggak apa-apa, kita kayak gini, Kak, followersku masih dikit.
Kak, followersku banyak tapi nggak pernah aktif. Ya udah, kalian tiba-tiba aja live dadakan, bikin apa ya, keterkejutan pada followers lah. Ini nih kok malam-malam gini, kok malah lagi live, kenapa? Gitu misalkan. Itu kan terkejut sih followersnya. Karena saking eksesnya Anda sehingga Anda sering live. Nggak apa-apa, live aja terus sambil interaksi di dalamnya. Jangan lupa cantumkan interaksi dalam setiap kegiatan kalian. Jualannya jangan terlalu jor-joran, santai aja secara terselubung. Action plan-nya gimana? Bikin storytelling dalam konten, feed atau IG story atau IGTV. Contohnya tadi, kayak misalkan, saya udah contohkan ya tadi ya, ada Mas Tata sebagai modelnya, dia punya track record seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Agar mahasiswa mau join. Itu fungsi terselubung gitu kan ya, paham ya di sini. Misalkan Jarum, ketuanya siapa, dia punya track record-nya apa aja gitu kan ya. Di-upload, nah fungsinya untuk apa? Biar banyak yang gabung ke Jarum gitu misalkan. Terus yang jualan jilbab, dia bikin story artis yang pakai brandnya. Fungsinya untuk apa? Ya biar banyak yang beli karena brandnya udah sampai ke artis kayak gitu. Itu adalah fungsi terselubung dari konten. Gunakan kata-kata yang lebih emosional saat bikin caption. Itu tadi emosi. Emosi sangat berpengaruh ya. Saya tekankan lagi, emosi sangat berpengaruh. Buat konten yang relevan dengan followers, bangun interaksi dengan mereka, dan konsisten dalam melakukannya. Itu tadi, riset ide konten. Saya udah bilang di awal, jangan lupa riset sebanyak mungkin, dan dicatat. Kemudian buat konten yang relate dengan masalah atau keinginan followers. Ya, tadi di awal sudah dijelaskan followersnya masalah apa, kalian udah punya riset, udah dicatat juga. Kemudian jadwalkan konten yang sudah Anda buat tadi. Udah di riset, udah tahu keinginannya apa, masalahnya apa, kalian udah punya datanya, silakan bikin konten. Nah, bikin kontennya Anda bisa buat di Creator Studio minimal hamin sehari sebelum kalian post. Misalkan saya nggak mau ngepost besok ya, sekarang udah saya jadwalin di Creator Studio kayak gitu. Nah, terima kasih. Ya, ada yang ditanyakan? Ini Instagram saya, jangan lupa di-follow. Ini email saya, kalau nanti mau sharing-sharing lagi silakan. Ya, terima kasih Mbak Tutut. Oke, baik. Terima kasih Kak Vindi. Alhamdulillah pemaparan materi yang telah disampaikan sudah selesai ya insya Allah. Dan kita sudah memasuki sesi tanya-jawab. Mungkin dari teman-teman ada hal yang janggal atau yang ingin ditanyakan kepada Kak Vindi, mungkin bisa langsung saja open mic atau dapat juga mengetikkan di room chat, nanti akan saya bacakan. Oke, di sini ada pertanyaan Kak Vindi. Bisa langsung dijawab Kak Vindi? Atau mau ditampung dulu? Saya bacakan ya Kak Vindi ya. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Kak Dwi Noviana Sari. Pertanyaannya, bagaimana jika sudah membuat konten yang menarik menurut kita tetapi ada haters yang usil? Kalau sudah begitu apa yang harus dilakukan ya Kak? Kadang kan udah punya ide konten tapi saat mau publikasi tiba-tiba idenya itu berubah-ubah. Itu gimana ya Kak ya? Oke, Kak siapa? Kak Dwi Novia boleh mengaktifkan mic-nya. Saya mau ngobrol langsung dengan beliau. Iya. Halo Kak Dwi. Bisa open mic aja Kak, nggak apa-apa, nggak usah open cam. Iya, nggak apa-apa. Kak Dwi. Halo Kak Dwi. Di sini banyak orang Kak. Oke, saya mau tanya dulu. Kontennya apa ya? Jualan apa kalau boleh tahu? Atau konten organisasi atau gimana Kak Dwi? Haters yang usil tuh usilnya gimana? Komen yang buruk-buruk kah? Atau gimana? Makanya saya minta komunikasi langsung nih, biar enak dua arah gitu ya Mbak Tutut ya. Karena kalau gini susah, saya gimana? Saya nangkepnya susah kalau misalkan lewat chat gini. Iya, mungkin kata-katanya atau dari apa yang ingin disampaikan tuh beda gitu. Iya, benar. Takutnya nanti salah persepsi gitu. Ya, Kak Dwi mungkin bisa konten pengenalan penerbitan Kak. Pengenalan penerbitan. Penerbitan apa dulu? Yang jelas dulu. Iya.
yang detail ya, Kak. Benar. Penerbitan apa dulu? Penerbitan jilbab baru kah? Atau jurnal kah? Atau apa? Penerbitan apa? Penerbitan buku, Kak. Oke. Usulnya gimana? Pasti bilangnya kayak bukunya jelek gitu. Iya kah? Nah, oke, saya mau jawab sambil sembari Kak Dwi tadi ngetik gitu. Kalau misalkan ada usil gimana? Gitu kan ini. Nggak apa-apa. Pasti ada yang nggak suka. Ya, pasti ada yang nggak suka. Sebaik apapun brandnya, sehits apapun brandnya, dia pasti ada yang nggak suka. Apalagi kita merintis dari awal gitu. Ya, pasti ada yang nggak suka. Nggak apa-apa. Jadikan yang usil itu sebagai bahan acuan kalian. Aku bisa nih, aku nggak boleh terpengaruh sama dia. Aku harus bikin yang terbaik. Aku harus bikin jauh lebih baik daripada omongan dia. Kayak gitu. Terus kadang punya ide konten, tapi mau publikasi tiba-tiba idenya itu berupa itu gimana ya, Kak? Nah, ide kontennya itu dicatat nggak? Kalau misalkan udah dicatat, pasti nggak akan berubah, gitu. Kalau punya ide, dicatat, nah, kemudian dibikin desainnya, gitu ya. Jangan punya ide, nggak dicatat, nanti hilang. Nanti ada ide lain, ketumpuk lagi idenya. Jadi kalau bisa, kalian punya kayak notes kecil, atau misalkan di HP kan ada notes ya. Silakan kalian kalau udah punya ide shred, dicatat. Ada lagi, dicatat. Jadi ide-ide kalian ini udah banyak numpuk di handphone kalian atau di buku, bisa dijadikan konten satu-satu. Jadi kalian bisa merealisasikan semuanya, kayak gitu ya. Gimana nih? Udah, gimana? Mbak Kak Dwi? Udah Halo. cukup kah? Halo, Kak Dwi. Bisa diterima, Kak, Itu ya. jawabannya? Kalau terima kasih Kak ide-ide. Iya betul, harus dicatat. Gak boleh nggak dicatat. Misalkan gini ya Kak Dwi. Kak Dwi punya Excel kan ya di laptop atau Word gitu. Dibikin jadwal per harinya. Misalkan hari pertama aku mau bikin konten ini, dicatat di hari pertama, jepret. Udah paten di hari pertama. Hari kedua aku mau bikin konten ini. Ya udah nanti kamu bikin kontennya aja. Hari ketiga sampai hari ke-30 kontennya akan beragam dan sesuai dengan imajinasi atau ide kalian. Oke, sama-sama. Baik, alhamdulillah berarti jawabannya sudah dapat diterima ya Kak Dwi ya. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya Kak Vindi. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Nikmatun Hasanah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kalau untuk menambah followers, apakah lebih baik beli atau followersnya sedikit tidak apa-apa? Oke, baik Kak Nikmatun. Nah, gini ya, saya mau meluruskan dulu nih. Kak Nikmah itu mau bikin brandnya, mau banyak yang beli dengan orang yang betulan atau orang yang nggak ada betulan. Paham nggak maksud di sini? Nah, followers ya, kalau bisa itu jangan dibeli karena itu gimana ya? Itu bukan orang asli. Itu mainan gimana ya maksudnya? Dia itu kalau bahasa orang IT itu cicitan gitu loh, angka ya. Kalau misalkan kalian bangun brand dari awal, followers dikit nggak apa-apa. Tapi kalian bikin kepercayaan ke mereka dulu. Kalian bikin bahwa brand kalian itu terbaik. Nah, setelah dari itu, karena followers kalian dikit, pasti yang udah beli dari followers kalian dikit ini pasti akan bilang ke teman-temannya. Pasti teman-temannya bakal tanya, kamu beli jilbab di mana misalkan? Di toko ini, tapi followersnya, terus si temannya gini, tapi kok followersnya dikit? Nggak apa-apa, emang dia brand baru, tapi kualitasnya udah bagus gitu. Jadi jangan percaya sama followers akun beli. Ya, saya sangat menentang kalau misalkan teman-teman punya bisnis, beli akun followers. Percuma, nggak akan ada efeknya buat brand kalian. Misalkan saya contohkan lagi, brand kalian followersnya banyak, tapi kalian punya followers beli, gitu. Terus konten kalian jelek nih di bawahnya, percuma dong, ya. Followers kalian dikit,
tapi kalian bangun interaksi, bangun kerjasama, bangun konten yang bagus, pasti nanti akan naik sendiri. Saya yakin, karena saya sudah membuktikan di Bisa Safety. Iya, kayak gitu Kak Nikmah. Sudah cukup Kak Nikmah? Oke, bagaimana Kak Nikmah? Ada tambahan? Oke, sudah cukup Kak Vindi. Terima kasih. Oke. Iya, Oke. sama-sama. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Maaf salah pencet. Aduh, Kak Didi mungkin bisa diketikkan dulu ya pertanyaannya dengan benar. Nanti kalau sudah lengkap bisa dikirim ulang. Kita beralih ke pertanyaan dari Kak Rosyid Ridho. Kak mau bertanya nih. Bagaimana cara menemukan inspirasi konten yang tetap berujung pada selling produk yang dijual? Karena tuh terkadang kita sebagai manusia tuh tiba-tiba bingung mau konten apa. Hehe. Salah satu tips konten dari kakak tadi kan kita harus memperbanyak posting tentang kegiatan. Nah, bagaimana dengan yang jualannya dengan sistem dropship nih, Kak? Terima kasih. Dropship. Oke. Tadi Kak Muhammad ya? Oke. Bagaimana cara menemukan inspirasi konten yang tetap berujung pada selling produk yang dijual? Karena terkadang kita sebagai manusia tiba-tiba di masa bingung konten apa. Nggak usah bingung, ya. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman udah siap untuk jualan, untuk berbisnis, pastikan teman-teman harus siap otaknya diisi kreativitas. Itu yang pertama. Jangan sampai kalian udah bagus nih, udah jualan, tapi kalian nggak ada kreativitas yang ada di otak kalian untuk bisa memunculkan konten. Nggak usah bingung. Inspirasi sangat banyak. Misalkan Kak Muhammad jualan baju distro misalkan kayak gitu lagi awal. Bingung aku mau bikin konten apa? Nggak apa-apa, cari referensi ke brand lain, tapi jangan sampai ngejiplak. Kayak gitu ya. Jangan sampai bingung, dunia luas, Instagram banyak, udah ada TikTok juga, Twitter juga, semua sosial media sudah tersedia sekarang. Silakan cari inspirasi di sana. Kembangkan dengan ciri khas dari brand kakak. Kayak gitu ya, Kak Muhammad. Terus gimana kalau dengan sistem dropship? Nah, dropship-nya apa dulu? Misalkan dropship-nya jualan baju tadi ya, baju distro. Nah, kakak punya brand. Kakak jadi dropship gitu kan. Silakan bikin Instagram, nggak apa-apa. Kasih konten-konten, baju, kain, atau apa di situ yang berhubungan dengan brand kakak. Nah, ada yang beli toh. Toh pun nanti kakak nggak hanya dropship gitu. Jadi konten itu untuk memancing. Ibaratkan Instagram kakak sebagai kolam ikan. Gitu ya. Jadikan Instagram kakak sebagai kolam ikan, sedangkan kak dropship nggak apa-apa. Itu malah enak di kakaknya. Gitu ya. Kak Muhammad, sudah paham belum? Atau sudah sangat jelas? Atau belum paham? Ya, Kak Muhammad? Ya, kan kakak tadi kan salah satu konten yang perlu kita post itu kan kayak kegiatan kita, misalkan kayak packing kita kirim gitu kan. Kalau yang kita itu kan misalkan masih mahasiswa belum berani keluar modal, maka kita kan dropship atau jadi reseller orang tanpa ada modal gitu. Kalau gitu kan kendalanya kita nggak ada kayak foto langsung bikin video kan. Oke. Nah, kalau gini nih saya baru paham nih kalau dua arah gini. Oke, Kak Muhammad, kita istilahnya reseller gitu kan ya. Nah, silakan minta video, foto ke si penjual asli. Silakan. Itu fasilitas yang harus diberikan oleh penjual asli ke kalian. Karena kalian reseller. Karena kalian dropship. Silakan minta. Kak, saya mau minta video packing. Karena untuk biar bisnis kakak di sayanya lancar. Silakan diminta. Wajib. Dan dia sebagai penjual wajib harus memberikan. Silakan diminta. Biar kalian ada kegiatan di Instagram kalian. Kak, aku mau dong foto katalog.
biar aku share di sini. Silakan, wajib kalian minta. Atau misalnya kalian ambil di Instagram yang asli, silakan. Saya pun pernah jadi reseller masker dulu. Saya ambil poster-poster dari penjual asli, saya bikin di Instagram saya. Dengan itu kepercayaan pembaca follower saya meningkat. Kayak gitu ya, Kak Muhammad. Silakan diminta ke penjual aslinya. Silakan di chat CS-nya, Kak, saya reseller, saya mau berniat jadi reseller atau dropship, tapi saya butuh fasilitas, Kak. Saya butuh video, packing, atau produksi, atau apapun itu yang berhubungan dengan produk. Saya mau share di sini. Saya punya akun Instagram sendiri. Saya mau bikin kolam ikan sendiri, Kak. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kolam ikan Kakak ini udah banyak, ya saya sarankan untuk bisa Kakak bikin brand sendiri. Bisa jadi bos. Jangan jadi reseller lagi. Kayak gitu. Ya, Kak Muhammad sudah cukup? Alhamdulillah sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Muhammad. Semoga jawaban dari Kak Vindi memuaskan ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Devi Triana nih, Kak Vindi. Pertanyaannya, Kak izin bertanya, bagaimana cara mengatasi ketika followers di IG jualan kita itu lebih sedikit, sedangkan jumlah yang kita follow itu lebih banyak, sehingga tidak berpengaruh terhadap branding kita. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Devi, jualan apa, Kak, kalau boleh tahu? Iya, Kak Devi. Jualan apa nih, Kak Devi, kalau boleh tahu nih? Bisa Iya, open Kak. mic-nya? Iya. Saya jualan masker, Kak. Ada masker spirulina, terus ada peninggi badan gitu, Kak. Oke, Jogja ya berarti ya? Atau di mana area jualannya? Saya Kebumen, Kak. Oh, Kebumen. Oke. Nah, Kak Devi udah pernah kayak sistem itu nggak? Mengiklankan produk Kak Devi nggak? Benar sih, Kak. Kak Tutut, saya izin ada azan ini. Kita tunggu dulu. Baik, mungkin dipending dulu ya, Kak ya, sambil menunggu azan selesai. Iya. Oke. Ya, halo. Suara saya ada? Ada, Kak. Silakan dilanjutkan. Kak Devi ya. Halo, Kak Devi.
Iya Kak, halo Kak. Iya, sudah pernah kayak misalkan mempromosikan produknya belum ya pakai promote ya? Instagramnya udah akun bisnis belum ya? Belum Kak. Nah, ayo diganti dulu ke akun bisnis. Tadi udah paham belum yang saya jelaskan di awal? Apa baru join di pertengahan? Sudah Kak, sudah saya SS Kak. Ya, oke baik. Nah, silakan diganti akun pribadi atau akun jualan kalian yang umumnya masih pribadi, silakan diganti ke akun bisnis. Nah, kalau di akun bisnis, kalian nanti bisa ini promote. Kalian bisa gunakan Instagram organik untuk jualan. Jadi kalian bukan sistem endorse ya. Kalian bukan sistemnya kayak misalkan suruh artis nge-review, enggak. Ini adalah sistem penjualan Instagram yang sangat berpengaruh. Ini di sini ya. Ini adalah konten, salah satu konten. Di sini ada like, comment, share. Di sini ada tulisan promote. Ya kalau udah diganti pasti ada promote. Nah, tapi syaratnya saya sarankan harus mempunyai Facebook. Harus mempunyai laman Facebook dulu. Kalau udah, ini nanti diklik. Nah, di situ akan muncul, misalkan kakak mau menjangkau berapa followers, kakak mau menjangkau berapa hari dalam followers itu. Di situ ada range nilai yang harus kakak bayar, kayak gitu. Itu tadi gimana cara kita bisa menaikkan followers kita secara organik tanpa beli followers Instagram, tanpa endorse yang bayar mahal-mahal. Biasanya kalau di sini itu sehari 20.000. Kayak gitu. Dicoba dulu. Jangan beli followers yang kayak gitu. Saya sarankan jangan. Nggak akan pengaruh pada bisnis Anda. Kayak gitu, Kak Devi. Sudah cukup atau ada lagi? Iya Kak, sudah cukup. Terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Oke, siap. Oke, Kak Devi, semoga jawaban dari Kak Vini dapat diterima. Ya, oke, semoga untuk usahanya lancar dan diberikan keberkahan. Amin. Oke, Kak Vindi, mungkin sudah cukup ya di sesi tanya jawab ini karena berhubung teman-teman juga sepertinya juga sudah tidak ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang masih mengganjal, ada yang bisa melalui Instagram, bisa di-follow dulu Instagramnya. Oke, karena mungkin ini tadi Kak Didi sudah menyiapkan pertanyaannya dengan matang ya Kak Vindi. Ini mungkin dari Kak Didi menjadi pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup acara pada siang hari ini. Oke, Assalamualaikum Kak. Saya punya akun IG yang dulu kunjungannya lumayan tinggi, namun karena vakum lebih dari 2 tahun, sehingga berimbas pada interaksinya seperti tidak ada like, apalagi komen. Nah, saya sekarang berinisiatif untuk mengubah namanya dan menjadikan IG tersebut sebagai IG jualan jasa. Apakah masih relevan atau mending buat akun yang baru ya, Kak? Terima kasih. Oke, Kak Didi bisa open mic. Atau lagi di luar, ada kerumunan. Oke, saya mau tanya dulu Kak Didi, followersnya berapa di IG yang dulu itu? Baru 1.200-200-an. Itu udah banyak, udah alhamdulillah udah di atas 1.000 gitu kan ya. Terus yang awal itu IG-nya IG apa? Maksudnya IG jualan kah? Jualan apa gitu? Atau IG pribadi atau gimana? IG untuk apa namanya, kayak meme kayak gitu. Oh, kayak gitu. Terus rencananya mau dirubah ya ke IG jualan jasa. Oke, saran saya ya, berhubung Kak Didi udah punya kolam di situ, udah punya 1.000 gitu kan ya. Mungkin karena mereka nggak komen sama nggak like karena Kak Didi nggak ada interaksi di situ, makanya ya udah akan tenggelam dengan konten-konten yang lain gitu. Kalau saran saya, silakan Kak Didi ganti namanya aja. Biarkan followers yang 1.000 itu jadi pancingan kakak untuk bisa menambah followers lagi. Nah, setelah kakak ganti, ya kakak hapus semuanya yang ada di IG lama,
kasih konten terbaru. Tata lagi semuanya yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan lupa riset. Gitu ya, Kak Didi. Oke, baik Kak. Oke, sama-sama. Oke. Oke, mungkin itu tadi ya Kak Didi masukan dari Kak Vindi, semoga membantu dan semoga IG yang akan di-upgrade kembali dapat membuahkan hasil dan lancar untuk jualannya. Amin. Iya, karena sayang sekali ya Mbak Tutut, Iya. dia udah punya 1000 followers nih. Karena banyak sekali akun-akun yang baru pun dia agak susah ke 1000. Dia udah punya 1000, udah punya followers gitu kan ya. Ibaratnya Iya. kalau misalkan ada followers baru, dia udah terpercaya nih, udah banyak 1000 pengikutnya. Jadi ya udah akun lama diganti nama aja, diperbaiki lagi, dipoles lagi, diperbaiki semuanya. Oke. Mungkin yang paling utama juga bagaimana cara mengatur tatanan feed yang menarik ya Kak ya untuk anak milenial zaman sekarang agar lebih menarik teman-teman yang melihat tidak terlalu bosan dan wah ini sepertinya menarik dilihat dari judul maupun dari caption. Oke. Ya, betul. Baik. Oke, alhamdulillah Kak Vindi kita sudah di ujung acara yaitu sudah memasuki sesi penutup ya. Mungkin sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, mungkin dari Kak Vindi ingin menyampaikan closing statement-nya untuk kita semua di acara pada siang hari ini. Oke, baik. Closing statement, jangan berhenti untuk berproses. Proses emang susah, karena ada proses, kita dari awal, ya, ibaratkan bayi. Kalau misalkan dari awal pun dia nggak bisa jalan, dia harus punya proses. Dari kayak misalkan dia tiduran, merangkak, jalan kecil, kemudian bisa jalan lancar, semua adalah proses. Silakan dinikmati. Kalau misalkan ada yang usil, ada yang jahil, ada yang gangguin kita, nggak apa-apa. Itu emang wajar. Semua orang berhak nggak suka sama kita. Tapi kalau bisa kita jangan nggak suka sama mereka. Kayak gitu. Fungsikan nggak suka kita ke mereka, jadi ladang kita. Awas kamu ya, aku nggak suka kamu, tapi kamu akan beli produk aku. Kayak gitu. Jangan sampai kita nggak suka sama orang, nggak apa-apa. Orang nggak suka sama kita nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kalau bisa, kita jangan nggak suka sama mereka. Gunakan mereka sebagai konsumen kita, kayak gitu. Kemudian, ya, silakan dalami lagi, lebih jauh lagi sosial media yang kalian punya, gunakan sebaik mungkin untuk bisa menghasilkan cuan, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Kayak gitu. Terima kasih Kak Tutut. Alhamdulillah, mantap sekali ya closing statement dari Kak Vindi pada siang hari ini. Oke, semoga ilmu bermanfaat yang telah disampaikan oleh Kak Vindi dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat juga untuk orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, karena penyampaian closing statement dari Kak Vindi sudah berakhir ya, sudah disampaikan, kita memasuki sesi yang terakhir yaitu sesi dokumentasi nih sebelum saya menutup acara pada siang hari ini. Oke, saya memohon untuk seluruh teman-teman untuk dapat mengaktifkan kamera videonya dan berfoto bersama agar dapat didokumentasikan ya. Nanti tolong dicek buat Kak Vindi juga nih, terutama jangan lupa di-follow Instagram Kopma UAD dan juga dikepo-kepoin juga nih. Nanti kita akan posting foto-foto kegiatan pada siang hari ini di Insta Story maupun di feed Instagram kami. Oke, nanti saya boleh dikirimin via poster feed-nya ya. Saya mau upload di Instagram saya. Oke, siap Kak Vindi. Oke, yuk. Oke, di sini masih banyak banget nih yang belum open cam. Ayo silahkan open cam. Bisa yang belum pakai jilbab, bisa pakai mukena dulu. Yang cowok-cowok bisa langsung open cam ya, karena nggak ribet pakai jilbab dan yang lain. Ayo silahkan luangkan waktunya sedikit untuk dapat berfoto bersama. Atau perlu saya sebutkan nih nama-namanya yang belum open cam. Ada Kak Evita, Kak Sahrul, Kak Andini, Kak Lutfia, Kak Maulida, Kak Miati, Kak Rismawati, Kak Eri, Kak Tata Alifah, Kak Tata Alifah. Oh, Oke. Tata Alifah. Iya. Tata. Terus ada siapa lagi nih? Kak Safrilia, Kak Feli, Kak Diki Dwi Purnomo, Kak Janan, Kak Safira. Yuk, saya tunggu. Sayang banget nih kita di sesi akhir tapi nggak foto bersama.
Nggak bisa lihat muka cantik dan gantengnya. Kapan lagi nih foto bareng sama Kak Vindi kan? Jangan lupa nanti tag ya ke akun saya. Oke. Ayo, masih banyak yang belum open cam nih. Kak Nurul Haniah, Kak Fida, Kak Sevira, Kak Pramujito. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin mereka malu bertemu dengan dilihat oleh Kak Vindi ya. Mungkin di sini saya dibantu oleh Kak Rahma untuk sesi dokumentasi. Pada Kak Rahma saya persilahkan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ayo semuanya formal ya. Senyum, 1, 2, 3. Oke. Yuk lagi. Oke, bebas deh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Lagi nggak? Lagi atau udah cukup? Udah ya? Oke. Dikembalikan lagi ya ke Mbak Tutut. Oke. Oke, sebentar teman-teman, ada iqomah. Baik, alhamdulillah terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti acara pada siang hari ini bersama kami di Kopma UAD. Semoga acara ini dapat terus berjalan secara kontinu dan dapat berjalan juga di kemudian hari dan dapat bermanfaat buat ya. Ya, mau tambahan sedikit, boleh sedikit aja? Iya, boleh Kak Vindi, silakan. Ya, tadi kan saya udah jelaskan sedikit mengenai Instagram organik, penjualan Instagram yang asli. Mungkin nanti bisa jadikan proker, baik Kopma atau siapa di sini ya, organisasi mengadakan seminar kayak gitu. Soalnya itu pembahasan yang beda dari sekarang. Dia akan bahas lebih beda gimana penjualan pakai Instagram organik kayak gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Vindi atas sarannya. Semoga besok dapat kami adakan juga ya di lain hari. Oke. Alhamdulillah kita sudah berakhir ya di ujung pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada trainer kita yaitu Kak Eka Nurvindiana yang telah berkenan untuk mengisi acara pada siang hari ini dan tentunya untuk seluruh teman-teman Kopmania. Mantap ya Kak. Ya Kak Tata ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa terus mengikuti kegiatan Kopma. Pandemi tidak menjadikan kita untuk tidak aktif dan tidak menuntut ilmu baik di media sosial. Oke. Terima kasih. Saya selaku moderator Tutut Fauziah mohon pamit undur diri apabila banyak kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya juga mewakili seluruh rekan-rekan PSDA dan juga panitia dari acara pada siang hari ini apabila acara kurang berjalan dengan maksimal, kami mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Vindi. Ya, sama-sama Mbak Tutut. Mas Atta, makasih ya. Iya Mbak Vindi. Iya. Saya izin live ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa isi link presensi ya. Iya Kak. Terima kasih Kak Didi, Kak Diki. Oke sayang.